Halo guys, welcome back di YouTube channel aku, di channel Di Edukasi. Nah, kali ini kita mau belajar lagi perpaduan antara sejarah dan juga perekonomian, dan aku mengundang lagi narasumbernya yaitu Bu Yeti, selaku guru sejarah dari Kota Bandar Lampung. Kali ini kita bakal berbicara tentang revolusi industri dan juga revolusi di beberapa negara-negara lainnya, contohnya Perancis, Amerika, dan Rusia. Yuk langsung aja kita masuk ke ruangan diskusi. Assalamualaikum Bu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, hari ini kita mau berbincang-bincang tentang revolusi industri. Saya izin untuk paparan materinya ya, Bu. Yuk, silahkan. Oke, teman-teman, jadi kita langsung belajar aja atau membahas tentang materi revolusi industri. Jadi kalau teman-teman tahu, sekarang kan industri kita ini udah masuk ke industri 4.0 ya. Bahkan sekarang sudah sedang berjalan ke 5.0. Jadi di mana yang namanya teknologi itu udah bukan lagi satu hal yang aneh buat hidup kita. Sekarang tuh, Bu Yeti tahu nggak sih kalau misalkan udah banyak banget teknologi baru, misalnya saya bisa matiin AC cukup dari handphone. Kan sebagaimana kalau biasanya zaman orang dari dulu ya, kalau kita matiin AC kan cuma dari remote AC. Tapi kalau yang sekarang, Bu Yeti udah tahu belum kalau kita matiin AC atau on off AC, TV dan beberapa barang elektronik itu bisa dari handphone. Dan wacananya juga bahkan itu akan dirancang teknologi yang memang nantinya kalau misalkan Bu Yeti udah pergi dari rumah terus lupa matiin TV, lupa matiin AC atau mungkin barang-barang elektronik lainnya, itu bisa automatically Ibu atur lewat handphone Ibu. Canggih nggak, Bu? Sangat canggih sekali. Nah, itu semua dari perjuangan ya, memang perjuangan teknologi dan juga perkembangan dari industri, terutama untuk industri manufaktur. Dan sekarang kita bisa tahu bahwa industri manufaktur ini yang memang menjadi lahan terbesar untuk penyerapan lapangan pekerjaan. Kayak bisa dilihat di sini ada domestic system. Kalau zaman dulu kan semuanya serba yang manual ya. Kalau ngejahit itu zaman dulu ngegerakin mesinnya masih pakai kaki ya, Bu? Masih pakai kaki, ada juga masih pakai tangan. Iya, nah kalau yang sekarang kan udah ada mesin otomatisnya loh, Bu, dan makanya itu yang disebut dengan revolusi industri. Artian dari yang zaman dulunya manual, sekarang semuanya ke automatically sampai dengan ke factory system. Teman-teman bisa lihat juga di sini ada factory system untuk orang-orang buat baju itu. Mungkin mesin sablonnya kalau dulu itu ya, Bu, pakai yang cap ya, sablon cap. Nah, kalau sekarang udah lebih banyak yang pakai printing. Nah, inilah hebatnya industri kita yang memang sudah beralih dari yang zaman purbakala ya, sekarang udah makin zaman yang modern. Nah, ini semua sebenarnya kalau dari sejarah, sudut pandangnya kayak gimana, Bu? Kalau dari sudut pandang pelajaran sejarah, berarti teknologi di dunia ini sudah sangat canggih sekali. Yang tadinya segala sesuatu dikerjakan hanya mengandalkan tangan, hanya mengandalkan tenaga kaki, tapi sekarang sudah tidak perlu lagi memakai tenaga yang kuat, pakai otot yang kuat, tapi sekarang sudah memakai yaitu otak. Ya, jadi kemampuan inteligensi sekarang benar-benar diutamakan dengan adanya teknologi yang canggih ini. Iya, termasuk mobil itu loh, Bu, mobil listrik yang terbaru Tesla. Jadi kita nggak harus capek nyetir mobil karena dia udah ada mesin automatically gitu. Ya itulah canggihnya ilmu pengetahuan sekarang ya. Iya, nah tapi Dampak teman-teman, dari semakin banyaknya orang pintar itu. bener banget. Nah, tapi teman-teman perlu tahu juga sejarah tahap-tahap revolusi industri ini juga lahir dari beberapa revolusi negara-negara yang mau kita bahas hari ini sama pakarnya, sama Bu Yeti ya. Jadi ada 3 revolusi negara yang bakal kita bahas, yang berkaitan akhirnya akan membawa negara Indonesia itu juga terlibat terhadap revolusi industri ya, Bu ya. Nah, yang pertama nanti ada revolusi dari Perancis, kedua dari Amerika, dan terakhir adalah revolusi dari Rusia. Langsung aja dibahas sama pakarnya. Silakan Bu Yeti. Oke, kita akan membahas yaitu adanya revolusi di Prancis. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih pengertian revolusi.
Revolusi itu adalah suatu perubahan yang secara cepat. Tapi kalau reformasi itu adalah pembaharuan. Kalau revolusi adalah perubahan. Nah, revolusi ini pada umumnya identik dengan yaitu suatu pemerintahan. Sekarang kita akan lihat di sini atau akan membahas ini mengenai revolusi Perancis. Revolusi Perancis itu terjadi di negara Perancis ada latar belakangnya. Latar belakangnya yaitu karena kediktatoran seorang raja. Dan juga adanya diskriminasi kekuasaan yang ada di negara Perancis. Kediktatoran seorang raja di situ dia bisa menentukan suatu hukum. Undang-undang mutlak adalah milik raja, tidak bisa diganggu-gugat lagi. Oleh sebab itu, raja mempunyai suatu kekuasaan yang sangat kuat. Hukum atau kalimat, bukan hukum ya, kalimat atau perkataan Raja Louis itu dikatakan sebagai undang-undang. Apabila ada masyarakatnya yang menentang kebijakan daripada Raja Louis, maka masyarakat itu akan dihukum mati. Kemudian lagi, kalau kita lihat di situ, dari peristiwa revolusi Prancis yang terjadi di negara Prancis, itu merupakan revolusi yang dilakukan oleh masyarakat Prancis yang menginginkan kebebasan. Bebas di dalam bernegara, mengungkapkan pendapat, bebas di dalam bernegara, yaitu untuk berusaha, bebas di dalam negara, yaitu untuk duduk di dalam pemerintahan. Nah, karena di situ ada tekanan-tekanan dari raja yang sifatnya absolut, itulah makanya masyarakat yang menuntut kebebasan. Kemudian dari revolusi Prancis itu, mereka mempunyai semboyan. Masyarakat Prancis memiliki semboyan yaitu liberty, equality, dan fraternity. Yaitu kebebasan, kebersamaan yang mereka inginkan dari seluruh masyarakat Prancis dengan adanya aturan-aturan dari Raja Louis tersebut. Akhirnya dengan adanya kebijakan raja yang demikian diktator, masyarakat pun di situ memberontak, makanya masyarakat akhirnya mengubah bentuk sistem pemerintahan, tidak lagi yaitu absolut, tetapi berubah yaitu menjadi republik. Itu yang terjadi pada waktu itu di negara Prancis. Tapi karena di Prancis kalau boleh itu, tanya, kenapa akhirnya Raja Louisnya dieksekusi? Dieksekusi Raja Louis itu ya dikarenakan tadi dia berhasil ditangkap oleh masyarakat Perancis, kemudian dia dihukum mati akibat daripada kebijakannya yang diktator tersebut terhadap masyarakat Perancis yang memberikan tekanan-tekanan pada bidang sosial, pada bidang politik maupun pada bidang pemerintahan. Jadi masyarakatnya melakukan perlawanan, tidak suka dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh Raja Louis tersebut. Nah, revolusi Prancis ini terjadi pada masa Raja Prancis, Raja Louis yang ke-16. Kediktatoran ini sebenarnya udah berjalan dari Raja Louis ke-14, tapi mulai terjadinya yaitu pada Raja Louis yang ke-16. Wow. Akhirnya sampai dieksekusi, yang eksekusinya siapa, Bu? Rakyat atau pemerintahan? Rakyat yang mengeksekusinya. Dibawa oleh rakyat, kemudian eksekusi oleh rakyat. Karena rakyat tidak suka dengan kebijakan tersebut. Itu yang terjadi pada masa itu. Karena Raja Louis itu memang benar-benar semena-mena. Segala sesuatu, ucapan dia itu adalah undang-undang. Kemudian kehidupan keluarganya selalu dengan mewah, yaitu dengan penuh dengan kemewahan. Sehingga mereka mempunyai suatu nama istana yang namanya Istana Sang Surya. Istana Sang Surya itu merupakan lambang kemewahan, kemegahan kehidupan keluarga Perancis. Atau keluarga Louis, bukan keluarga Perancis, keluarga Raja Louis yang ke-16. Itu yaitu Istana Sang Surya. Itulah yang terjadi pada waktu itu di negara Perancis. Jadi latar belakang daripada revolusi Perancis kesimpulannya karena adanya Raja Louis yang sifatnya diktator atau absolut terhadap rakyatnya. Terus yang Bu, jelasin tentang itu dong, Napoleon Bonaparte sama ini kan ada Traktat Paris ya. Dan yang setahu kita kan kalau kita pergi ke Paris ya atau ke Prancis, sering banget mereka tidak mengindahkan menggunakan bahasa Inggris ya, mereka tetap mempertahankan bahasa buminya mereka. Gitu.
Oke, Napoleon Bonaparte itu adalah seorang tokoh yang mana seorang tokoh di situ berusaha untuk mengubah bentuk sistem pemerintahan di Perancis yang dipimpin oleh seorang Raja Louis ke-16 yang sifatnya diktator. Dan dialah yang berhasil yaitu nanti menguasai pemerintahan di negara Perancis, Napoleon Bonaparte. Tetapi rupanya di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte pun masyarakat Prancis juga semakin menderita karena di bawah pimpinan Napoleon ini dia sifatnya yaitu sangat keras. Dia dalam memimpin, diktator dalam memimpin. Nah, oleh sebab itu juga Napoleon Bonaparte itu dia tidak bisa bertahan lama. Nah, Napoleon Bonaparte inilah yang akhirnya ditangkap, kata Ibu, ya yang dia ini yang dieksekusi. Jadi Napoleon Bonaparte. Karena tadi dari kebijakannya yang sangat keras terhadap rakyat Perancis yang dapat menimbulkan tekanan-tekanan yang sifatnya diktator, semua segala sesuatu sifatnya adalah militer. Nah, itu pada masa Napoleon Bonaparte yang menggantikan posisi daripada Raja Louis ke-16. Oke, itu. Terkait Traktat Paris, Bu. Traktat Paris itu adalah suatu kebijakan bagi masyarakat di sana. Hanya diizinkan memakai bahasa Paris. Jadi mereka itu mengemukakan kebudayaan, undang-undang, tradisi masyarakat yang ada di Paris yang diutamakan. Makanya mereka hanya menentukan itu bahasa Paris yang dipakai sama mereka, tidak diizinkan untuk bahasa yang lain untuk sebagai bahasa pengantar. Jadi Bu Yeti kalau mau ke Paris harus pakai bahasa Paris ya, bahasa Inggrisnya nggak berlaku. Ya, tapi sekarang karena sudah maju dan bahasa Inggris dijadikan bahasa internasional, makanya kita harus menguasai bahasa Inggris. Tapi tetap Bu, kalau di Prancis itu kebanyakan kita tetap menggunakan bahasa Prancis. Banyak orang yang malah nggak bisa bahasa Inggris di Prancis. Jadi kalau kita ke Prancis, memang jauh lebih prefer kita pakai bahasa buminya mereka. Seperti itu. Nah, karena mereka tadi berpegang teguh kepada rasa nasionalisme mereka, yaitu bahasa pribadi mereka, yaitu bahasa negara mereka harus diutamakan. Oke, gitu teman-teman. Sekarang kita lanjut bahas yang kedua, ada revolusi dari negara Amerika. Temanya The Boston Tea Party. Apaan nih, Bu? The Boston Tea Party ini adalah suatu kejadian yang mana dilakukan oleh masyarakat Amerika atau koloni Amerika yang membuang seluruh teh yang ada di dalam kapal yang diangkut oleh pemerintah Inggris melalui pelabuhan Boston. Jadi itu terjadi pada waktu itu, ya kita harus tahu dulu sejarahnya ya. Pada waktu itu Amerika itu ditemukan oleh salah seorang yang bernama yaitu Columbus. Ya. Kemudian masyarakat Amerika itu yang ada sekarang ini, kalau menurut berdasarkan sejarahnya itu adalah orang Inggris. Orang Inggris yang merupakan pelarian dari negara Inggris akibat dari tekanan-tekanan yaitu pemerintahnya pada bidang sosial, pada bidang ekonomi, akhirnya mereka melarikan diri dan sampailah mereka ke wilayah yaitu benua Amerika. Di sana mereka mendirikan perkampungan atau koloni-koloni, mereka mendirikan perkampungan. Kemudian pemerintah Inggris melihat adanya koloni-koloni Inggris yang tinggal di negara Amerika, pemerintah Inggris menekankan kepada koloni-koloni itu untuk membayar pajak kepada pemerintah Amerika. Tapi masyarakat koloni tidak mau melakukan pembayaran pajak terhadap pemerintah Amerika. Akhirnya terjadilah mereka di situ perang, ya, atau adanya perbedaan pendapat ya antara pemerintah Inggris dan masyarakat koloni Inggris yang ada di Amerika. Kemajuan di negara Amerika itu menarik juga untuk masyarakat di Perancis. Kemudian masyarakat Perancis atau pemerintah Perancis juga mengirimkan
orang-orang Perancis untuk ke negara Amerika. Yang dikirimnya yaitu para pedagang dan para misionaris yang dikirimkan ke situ. Sehingga di situ nanti ada perselisihan. Ada perselisihan nanti antara yaitu masyarakat Perancis dan masyarakat koloni Inggris. Nah, terjadi perselisihan. Nah, tetapi di dalam perselisihan tersebut di situ masyarakat koloni tetap bisa bertahan, ya. Nah, kemudian terjadilah perang waktu itu juga di negara Inggris. Peranglah antara Perancis dengan Inggris. Memang betul antara Perancis dengan Inggris. Memang betul Inggris menang. Tetapi dengan kemenangannya itu Inggris juga mengalami kerugian. Kerugian dari sisi ekonomi, otomatis kan itu kalau orang perang kan ekonomi pasti mengalami kemenurunan atau kemerosotan, kemiskinan. Nah, untuk mengatasi kekurangan daripada ekonomi atau kesejahteraan masyarakat Inggris yang ada di Inggris, pemerintah Inggris menekankan kepada koloninya untuk menyerahkan yaitu pajak. Menyerahkan pajak. Tetapi masyarakat koloni nggak mau. Mereka nggak mau menyerahkan pajak. Nah, terjadilah perselisihan lagi antara masyarakat koloni dengan pemerintah Inggris. Sehingga di situ nanti masyarakat koloni meminta kepada pemerintah Inggris agar mereka juga diakui kemerdekaannya dan mereka juga meminta kepada pemerintah Inggris bahwa mereka melepaskan diri dari pemerintahan Inggris, bahwa mereka berdiri sendiri, yaitu membentuk koloni sendiri dengan negara yaitu namanya Amerika. Jadi masyarakat Amerika itu kalau menurut sejarah itu adalah diawali dari pelarian masyarakat Inggris yang tertekan dengan adanya tekanan di bidang ekonomi, tekanan di bidang sosial, dan tekanan di bidang pemerintahan yang melarikan diri ke benua Amerika dan membentuk koloni. Lama-lama akhirnya mereka menjadi penduduk Amerika yang sekarang ini. Nah, ini juga menarik ya Bu ya, maaf saya potong. Kalau ada beberapa jokes ya, jokes itu kayak lelucon Bu. Jadi ya, memang kenyataannya negara-negara hasil dari penjajahan Inggris atau negara-negara yang akhirnya jadi persekutuan Inggris itu hidupnya jauh lebih makmur. Jadi di antara itu kenyataan memang kenyataan memang seperti itu. Jadi saya bilang tadi di antara kenyataan sama lelucon gitu. Sehingga saya pernah sempat membaca gitu di sosial media bahwa kalau gitu enakan Indonesia lama-lama dijajah sama bangsa Inggris aja ya gitu. Seperti negara-negara lain gitu kan yang memang lebih terlihat suksesnya. Karena kan kita paling lama itu dijajahnya sama Belanda dan Jepang ya gitu dari beberapa negara-negara yang lain. Oke, kita mengatakan enak dijajah oleh Inggris. Memang itu cuma benar. Lelucon, Kalau kita cuma lihat, lelucon ya. Tapi memang sekarang kita lihat Indonesia pernah dulu sementara dikuasai oleh Inggris yaitu Raffles. Memang jauh beda bila dibandingkan dengan Johnson, dengan yaitu Dendles, memang jauh berbeda. Kenapa? Negara jajahan Inggris itu jauh lebih maju, lebih baik bila dibandingkan negara jajahan Belanda atau negara jajahan Jepang. Itu dikarenakan Inggris adalah negara yang jauh lebih maju, pola pikirnya bila dibandingkan dengan negara yaitu Jepang dan Belanda. Sebab di negara Inggris pada waktu itu mereka sudah mengalami revolusi industri. Iya, benar. Nah, jadi dia sudah mengalami revolusi industri. Dari revolusi industri itu kan bisa muncul dikarenakan ada orang pintar. Ada orang pintar, ada orang-orang hebat intelektualnya, maka negara jajahan Inggris otomatis mereka juga menginginkan negara yang dijajahnya ini juga maju. Jadi dia tidak juga hanya mengambil hasil buminya aja, tapi juga dia memperhatikan macam mana negara yang dijajah ini juga mendapatkan kemajuan dari sisi apa, umpamanya dari sisi pembangunan, dari sisi yaitu kesejahteraan sosial, ekonomi itu lebih baik bila dibandingkan kalau kita dijajah sama Belanda dan Jepang. Karena tadi negara Inggris jauh lebih maju. Jadi unik ya gitu. Kita udah kelamaan dijajah sama Belanda dan Jepang, tapi bahasa Belanda dan Jepang juga kayaknya nggak membekas-bekas amat ya di negara kita. Iya, kalau kita bandingkan dengan Singapura kan?
Ya Beda benar, kan? ngelihat sama Heeh. Singapura mereka Iya. kultur Mm-mm. Chinese dan memang kultur Inggris itu jauh lebih kuat karena termasuk salah satu negara juga yang pernah dijajah sama Inggris. Nah ini yang Iya. terakhir kita mau berbincang tentang dampak revolusi yang terjadi di Rusia, Bu. Oke, revolusi Rusia ya kita bahas. Jadi Revolusi ada Rusia, pemerintahan Tsar Nicholas yang ya, revolusi Rusia ini dikarenakan adanya pemerintahan Tsar Nicholas. Ya, Tsar Nicholas yang diktator. Memang pada umumnya revolusi-revolusi yang pada terjadi di diktator setiap ya Bu ya. negara itu, iya, pada umumnya setiap negara yang melakukan atau yang Jajah. melakukan revolusi itu pada umumnya adalah negara-negara yang dipimpin oleh raja-raja yang absolut dan diktator. Termasuk di sini ada Raja Nicholas, Nicholas II adalah raja yang juga sifatnya diktator dan absolut. Kemudian lagi, untuk masalah yaitu perekonomian di sini di negara Rusia, masyarakatnya sama seperti masyarakat yang lain, ada ketentuan yaitu menyerahkan upeti kepada pemerintah untuk meningkatkan, untuk mensejahterakan, kalau kita pikir-pikir bukan untuk negara, yaitu adalah untuk pemimpin mereka. Nah, itu kalau untuk Rusia. Sama seperti negara yang lain, yaitu absolut diktator raja-rajanya. Di sini adalah yang banyak tertekan adalah kaum buruh. Kalau di Rusia ini, kaum buruh banyak tertekan dengan adanya kediktatoran, keabsolutan daripada Tsar Nicholas II. Yang selalu memberikan yaitu tekanan-tekanan, penyerahan-penyerahan ekonomi kepada beliau. Sehingga waktu itu ada terjadi yaitu peristiwa Minggu Berdarah. Peristiwa Minggu Berdarah itu yang terjadi di Rusia dikarenakan para buruh mendemo pemimpin mereka yaitu Tsar Nicholas II yang bersifat diktator dan absolut tersebut dengan adanya tekanan-tekanan terhadap masyarakatnya. Yang mana para buruh meminta agar mereka diberikan hak di dalam pemerintahan atau parlemen. Di waktu terjadi yaitu demo pada hari Minggu, yaitu tanggal 22 Januari tahun 1905, para buruh yang demo itu ditembak, dibunuh, sehingga lapangan itu penuh dengan darah para korban-korban buruh yang dibunuh oleh tentara-tentara Rusia. Oleh sebab Berarti itu hampir sama dikatakan, kayak di Indonesia ya, sempat para buruh juga kan meminta keadilannya ya Bu ya. Makanya iya, kita punya tanggal 2 Mei sebagai diperingati sebagai Hari Buruh. iya betul. Tapi kita tidak ada seperti peristiwa berdarahnya. Kalau di Rusia sampai ada peristiwa berdarah. Peristiwa berdarah itu ya para buruh yang demo itu dibunuh, ditembak oleh tentara-tentara Rusia. Dengan demikian pada hari itu, hari Minggu, dikatakan peristiwa Minggu Berdarah. Jadi peristiwa Minggu Berdarah adalah peristiwa pembunuhan terhadap para buruh yang melakukan demo kepada raja mereka, yaitu Tsar Nicholas II. Mereka Kalau meminta, secara ideologi gimana Bu? maksudnya, Kehilangan ini enggak ideologi bangsa enggak? Maksudnya apa bahasa buminya atau mungkin apa gitu yang mereka akibat dari revolusi Rusia ini? ya akibat dari revolusi Rusia ya secara otomatis rajanya tertangkap dan Secara pemerintahannya pun ideologi berubah, ada perubahan enggak? Kayak perubahan ideologi negara? otomatis berubah. Tadinya mereka dipimpin oleh seorang raja, maka mereka tidak dipimpin oleh raja lagi. Jadi raja tidak lagi berkuasa di situ. Tsar Nicholas tidak lagi berkuasa di Rusia. Karena dia juga sudah ditangkap, karena dia minta pertanggungjawaban. Masyarakat minta pertanggungjawaban terhadap Tsar Nicholas dari peristiwa Minggu Berdarah tersebut. Nah itu kalau kita lihat dari revolusi Rusia. Jadi revolusi Rusia itu latar belakangnya yaitu tadi ada rasa nasionalisme masyarakatnya, kemudian yaitu adanya peristiwa Minggu Berdarah, yang mana disitulah yang bisa membuat mereka bangkit,
ya, marah, meminta kepada yaitu Tsar Nicholas supaya dia diturunkan, bentuk sistem pemerintahan pun dirubah. Oke, nah Itu nanti kalau kita untuk lanjut diskusi Rusia. ya Bu ya. Berarti kalau saya bisa simpulkan di sini sebenarnya memang nggak cuma Indonesia aja yang selama ini merasa sepertinya udah habis ya kekayaan buminya dijajah sama beberapa bangsa-bangsa. Tapi yang saya dengar tadi dari cerita Ibu, dari 3 revolusi yang sudah Ibu ceritakan, ternyata nasib bangsa lain juga sama ya gitu. Walaupun memang kenyataannya bangsa-bangsa lain yang setelah dijajah oleh Inggris memang jauh lebih makmur gitu dari bangsa kita. Nah ini menarik yang ingin saya tanya ke Ibu adalah kalau menurut Ibu, mana yang lebih baik ya? Ini hanya dari kacamata Ibu sebagai seorang guru dan warga lah ya. Mana lebih baik secara pemerintahan itu? Apakah menggunakan kerajaan atau kita ada raja dan ada presiden atau cukup dengan presiden saja? Kalau menurut pendapat Ibu, dalam satu negara cukup satu pemimpin yaitu presiden. Jadi biar tidak terjadi perselisihan, perbedaan pendapat. Kalau satu negara dipimpin oleh 2 kepala negara, maka negara itu akan sulit untuk maju. Maka akan terjadi terus perselisihan-perselisihan di dalam menentukan kebijakan-kebijakan. Jadi yang benar itu satu negara ya memang harus satu pemimpinnya, Tapi yaitu Bu, presiden. saya mengambil contoh beberapa negara, mungkin dia bukan presiden, tapi dia sebutannya perdana menteri ya. Kayak di Ya. Korea, ya, kayak Ratu Elizabeth. Dia tetap ada ratunya, tapi juga ada Ya. beberapa pengurus-pengurus yang memang mengurus tentang pemerintahannya, gitu kan. Nah, mereka bisa maju, Bu, gitu. Begini, kita kembali untuk Ratu Elizabeth yang ada di negara Inggris ya. Ya, sama mungkin contohnya Ya. kayak di Korea deh. Korea kan juga ada Korea. rajanya dan ada perdana menteri ya. Sekarang begini, mereka punya perdana menteri yang menjalankan kepemimpinan, kepemerintahan itu adalah perdana menteri. Jadi bukan raja, bukan ratunya, tapi yang menjalankan adalah parlemen. Raja atau ratu itu merupakan sebagai lambang bahwa mereka itu memang dari dulu kala bentuk pemerintahan mereka ada raja, ada ratu. Tapi yang punya kebijakan adalah parlemen. Sama seperti kita nih ya, kita negara Indonesia punya presiden. Tetapi di Yogyakarta kita punya sultan. Ada sultan. Di Solo kita punya sultan. Tapi mereka itu mungkin gini ya Bu, kalau jauh lebih saya edukasinya adalah tetap bahwa pemimpin negaranya adalah orang-orang parlemen, orang-orang pemerintahan, tapi kalau contohnya seperti Jogja atau mungkin tadi negara Korea, negara Inggris yang dipimpin sama Ratu Elizabeth, mereka punya kebijakan khusus ya. Kan kalau kayak di Jogja itu kan memang dia punya kebijakan-kebijakan khusus daerah yang dibuat sama sultannya, tapi tidak juga mengganggu kebijakan gubernur daerahnya tersendiri atau mungkin pemerintahan-pemerintahan daerahnya tersendiri, gitu kan ya. Iya. Ya kalau seperti kita ada di Jogja, Jogja punya seorang sultan. Sultan dia punya kebijakan. Kebijakan dia yaitu kebijakan untuk masyarakat yang ada di daerahnya sendiri. Tetapi dia tetap berpedoman kepada kebijakan pemerintah pusat. Ya, tapi dia tetap berpedoman kepada kebijakan pemerintah pusat. Dia tidak bisa melanggar. Apapun kebijakan dari pemerintah pusat, dia tetap koordinasi. Dan apapun kebijakan yang ada di tempat dia, di daerah dia juga dia harus berkoordinasi dengan yang ada di pusat. Jadi tidak terjadi perselisihan. Ya, yang penting balance ya, sesama pembuat kebijakan saling menghargai satu sama lain. Iya, saling menghargai. Sama seperti kayak Inggris. Inggris punya parlemen, parlemen punya kebijakan ini A sampai B, C, D. Kemudian ratu punya juga kebijakan A, B, C, D. Jadi dia tidak boleh mengganggu kebijakan pemerintahan yang ada di parlemen. Menarik sekali Bu, kita berbincang hari ini, tapi sayang waktunya mungkin ini sangat terbatas. Semoga di kesempatan lainnya kita masih bisa berbincang lagi ya Bu ya, terkait materi-materi lainnya yang kita akan edukasi kepada teman-teman warga YouTube. Makasih Bu Yeti untuk kesempatan yang sudah diberikan hari ini, sudah menyediakan waktu untuk berbincang sama teman-teman di edukasi pada hari ini. Makasih Bu Yeti, sampai ketemu di video atau YouTube yang lainnya.
Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.